Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan, yaitu kenapa hidupku sangat mencemukan. Namun sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, ada jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Elizabeth Nurmalastri, alamat di Jalan Barito 4 nomor 8 Kupatan Magelang. Duduknya di sebelah mana? Bisa berdiri di tempat? Oh, di belakang sana. Ya, selamat datang. Saya ucapkan pada pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Bapak Yahweh memberkati. Baik, saudara-saudara, pagi ini, tema ini mungkin ada yang mengalami. Ini salah satu dari seseorang yang memberitahu kepada saya dengan sebuah pertanyaan. Kenapa hidupku sangat mencemukan? Tentu kalau kita sudah berhadapan dengan pertanyaan seperti ini, kita tidak bisa lalu berkata, ya sudah berdoa saja. Enggak bisa begitu, saudara-saudara. Tetapi kita mesti cari tahu, apa sih penyebabnya orang kok bisa hidupnya itu mencemukan. Saya mencoba untuk berbincang-bincang dan sharing. Ternyata ada beberapa hal yang menjadi sumber penyakit ini. Saya mengatakan ini penyakit mental, saudara-saudara. Namun sebelumnya saya ajak untuk kita membaca beberapa ayat dari firman Tuhan terlebih dahulu tentang hidup yang sangat mencemukan sehingga dia malas. Saya baca ayatnya di dalam kitab Misli atau kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 9. Kemudian pasal 10 ayat 4, pasal 12 ayat 24, pasal 26 ayat 14. Saya baca terlebih dahulu. Berapa lama lagi engkau berbaring, hai orang malas? Kapan engkau akan bangun dari tidurmu? Ayat 4, pasal 10. Orang yang bekerja dengan telapak tangan yang malas akan menjadi miskin, tetapi tangan pekerja keras akan membuatnya kaya. Pasal 12 ayat 24, tangan pekerja keras akan berkuasa, tetapi orang malas akan menjadi pekerja paksa. Pasal 26 ayat 14, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah orang malas di atas tempat tidurnya. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu, kenapa orang ini kok bisa malas, ya? Bisa jenuh katanya hidupnya. Padahal sebelumnya tidak seperti itu. Saya mencoba untuk menelusuri, ternyata mentalnya dia itu kemasukan energi negatif. Energi negatif dari mana? Dari penelusuran, ternyata dia senang mendengar berita update virus corona. Wah, saya sudah berkali-kali memberitahu saudara-saudara, ini berita ini racun untuk kita loh. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Sekarang saya mau tanya, kalau ada berita, oh Magelang yang kena COVID 100 orang. Nanti besoknya ada berita lagi, Magelang yang kena COVID 500 orang. Nanti berita lagi 1000 orang. Terus kita mau apa? Kalau kita dapat data itu, kita mau apa? Nggak ada manfaatnya bukan, saudara-saudara? Sama seperti orang ini. Karena dia mengupdate, alasannya pengen tahu grafiknya. Waduh, akhirnya karena lihat
beberapa orang yang sepertinya pada berjatuhan, sehingga dia berpikir begini, lah untuk apa ya saya hidup di dunia ini kalau ternyata hanya seperti ini. Nah di situ mulai timbul rasa jemu menghadapi hidup. Dan ini terus berlanjut sampai bekerja pun dia jadi malas, saudara-saudara. Hanya masalah dengar berita update corona. Bapak ibu saudara dimanapun saudara berada, siapa di antara saudara yang suka update corona? Kalau kita tahu, terus kita mau apa? Ya, akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pikiran kita langsung terbatas. Kalau saya sih punya tekad begini, lawang mati 10 tahun, mati besok, mati sekarang podo wae, kok bingung, saudara-saudara. Apa yang kita takutkan? Jadi, saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh, saya katakan, selama kita yakin betul akan pertolongan Tuhan itu betul-betul ada. Ada pepatah di luar sana yang saya kutip, dia katakan begini, there are no limits to what you can accomplish except the limit you place on your own thinking. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira begini, tidak ada batasan untuk apa yang bisa kamu raih, nggak ada batasan, kecuali batas yang kamu tempatkan pada pemikiranmu sendiri. Bisa dipahami nggak kira-kira? Jadi kita itu sebetulnya manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Bapa Yahweh itu bisa meraih apapun, saudara-saudara. Bahkan sesulit apapun dia bisa meraihnya. Tetapi sayang sekali, jikalau kita yang disebut manusia yang tanpa batas, karena kita kan diciptakan sama seperti Bapa Yahweh. Bapa Yahweh kan tidak terbatas, saudara-saudara. Dan manusia pun itu juga tidak terbatas. Yang membatasi itu adalah otak kita, logika kita. Kalau kita katakan aku tidak mampu, ya jadilah tidak mampu. Kalau aku katakan aku bisa, ya aku bisa. Jadi hari ini ngapain kita pusing dengar-dengar berita-berita yang orang sekarang bilang apa, toksik ya saudara, meracuni kehidupan kita. Kan lebih baik kita dengar berita-berita mujizat, kan banyak saudara-saudara. Dan saya katakan bahwa berita-berita yang nuansanya beracun itu bisa menular, berarti berita-berita mujizat juga bisa menular. Sekarang tinggal Anda pilih, mau pilih yang beritanya bikin kita takut, yang bikin kita jadi malas, yang bikin kita tidak berdaya apa-apa, atau kita akan terus semangat. Apapun yang ada di dalam dunia ini, jalani saja. Karena percaya bahwa Bapa Yahweh itu selalu melindungi kita. Apa sih yang kita takutkan, saudara? Wong kita mati ya kita pasti selamat kok. Ya tuh, kan kita sudah dijamin keselamatannya melalui darah Yesua HaMasiah. Bukankah lebih baik kita melihat, mendengar hal-hal yang besar, yang bisa kita pelajari, bisa kita terapkan, itu akan jauh lebih baik daripada mendengar hal-hal yang buruk. Dan saya perlu sampaikan seperti ini karena saya berpikir jangan-jangan banyak yang mengalami hal yang sama tetapi dia tidak berani bicara. Ini kebetulan aja orang ngomong sama saya terkejut loh, kok kamu hidupnya jadi segala sesuatu malas, itu sumbernya dari mana? Dulunya semangat kok jadi kayak begini.
Setelah ditelusuri, oh ternyata update corona. Kenapa tidak update mujizat saja? Bukankah itu jauh lebih bermanfaat, Bapak Ibu? Jadi janganlah batasi segala sesuatu, karena Bapak Yahweh itu adalah Tuhan yang tak terbatas. Dan Dia sudah janji kepada kita. Karena bagi saya nih, yang terpenting apa? Kita sudah dijamin keselamatannya, itu saja. Wong mati besok, mati lusa, semua orang ya tetap mati kok. Iya toh? Yang penting jalani hidup ini dengan baik. Jangan sampai kita biarkan otak kita diracuni dengan berita-berita, sekalipun itu berita benar, tapi biarkan mereka. Firman Tuhan bilang apa? Ini kesempatan terbaik untuk kita praktek. Firman Tuhan katakan, 1000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi hal itu tidak akan menimpa engkau. Terus firman ini kapan menerapkannya? Gitu loh, saudara-saudara. Kapan? Ya sekarang. Ngapain kita mesti ketakutan? Ya, kita lihat next. Ya. Mungkin saudara pernah dengar bintang film ini. Siapa namanya? Bruce Lee. Bruce Lee dia katakan apa? Kekalahan bukanlah suatu kekalahan, kecuali jika hal itu diterima di pikiranmu. Jadi Bruce Lee itu selalu mengatakan, kita itu nggak ada kalahnya sebetulnya. Tapi ketika kekalahan itu diterima di pikiran kita, ya sudah secara fisik akan kalah. Jadi kalau kita menjalani hidup ini, kita menerima hal-hal yang buruk dan kita izinkan hidup kita masuk dalam keburukan, ya jangan salahkan Tuhan kalau hidup kita jadi sengsara. Ngerti Bapak Ibu? Bahkan Bruce Lee juga pernah bicara. Dia katakan begini, saya lebih takut kalau saya berhadapan dengan satu orang yang punya satu jurus, tetapi dia lakukan melatih jurus itu 1000 kali, daripada orang yang punya 1000 jurus, tapi cuma dipraktekkan 1 kali. Artinya apa? Dengan kita banyak melatih, mempraktekkan sekalipun hanya satu topik saja, maka saudara akan menjadi expert, menjadi ahlinya, saudara-saudara. Jadi, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus memiliki pemahaman yang mantap, khususnya di hari-hari terakhir ini. Kita sudah berada di penghujung dunia. Kita sudah berada di saat penantian Mesias, Yeshua HaMashiach, yang akan datang kembali untuk yang kedua kali. Jadi yang terpenting adalah teguhkan iman kita. Nggak perlu kita ketakutan dengan kondisi dan keadaan yang ada. Saya sempat bertanya kepada orang ini, karena dia bilang saya menemukan video Pak Lukas di YouTube. Saya tanya, sudah berapa lama kamu melihat video saya? Dia bilang baru 3 minggu ini Pak. Oh ya, berarti masih sedikit ya. Coba kamu lihat video-video saya, karena video saya itu ada 1000 lebih di YouTube, saudara-saudara. Jadi tema apapun saudara bisa cari di sana. Jadi kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus betul-betul memahami bahwa perjalanan hidup kita itu tidak main-main, saudara-saudara. Kalau kita salah dalam melangkah, kita akan hancur, saudara-saudara. Jadi kita mesti berhati-hati ya Bapak Ibu. Ada seseorang yang tidak saya sebut namanya, dia saat itu mengalami sesuatu, dan ini dari agama lain.
Ya, saya bacakan saja saudara-saudara. Saya pernah ikut teman ke gereja. Kata pendetanya, Tuhan itu sifatnya cemburu. Kalau kamu sudah menyembah Tuhan, jangan menyembah yang lain. Lah, wong saya kan agamanya ini, enggak saya sebut ya. Saya pikir nanti Bapak Yahweh cemburu. Terus saya katakan, iya benar, Bapak Yahweh itu maha cemburu. Kekristenan yang saya jalani itu beda dengan yang lain. Karena saya tidak panggil nama sesembahan orang Arab. Karena itu bukan Tuhan orang Israel. Tuhannya orang Israel adalah Yahweh. Terus saya berikan video, saudara-saudara, karena dia minta begini, Pak, bagaimanakah kita bisa melepaskan pengampunan? Saya berusaha menerapkan 5 yang Pak Lukas ajarkan, tapi saya masih mengalami kesulitan karena hati saya itu tidak bisa mengampuni seseorang. Ada orang yang menzolimi saya, dan hati saya itu sakitnya luar biasa. Terus saya bagikan video, saudara-saudara. Video yang saya bagikan adalah pas perayaan Yom Kippur tahun 2019, temanya adalah Tuhan pengampunan. Lalu, apa tanggapan orang ini? Dia bilang begini, Pak Lukas, saya sudah nonton video Bapak tentang pengampunan. Sungguh luar biasa, Pak. Saya sudah bisa langsung mengampuni. Padahal baru pertama kali menonton. Sungguh luar biasa wejangan yang Pak Lukas berikan. Selama ini saya sampai beli buku, sampai pergi ke hipnoterapi ke Pak Adi W. Gunawan di Surabaya untuk terapi pengampunan. Tetapi karena sudah nonton video Pak Lukas, langsung saya hatinya plong. Langsung bisa memaafkan, sungguh mujizat Pak Lukas. Saya sampai malu sekali sama diri saya. Saya merasa sombong. Tuhan aja yang begitu mulia bisa memaafkan, kok saya nggak bisa memaafkan. Terima kasih Pak Lukas, ini video di YouTube yang Bapak buat sungguh sangat berbobot dan bagikan mujizat yang mengubah dan memberkati banyak orang. Kata-kata Pak Lukas sungguh mengena di hati saya. Rasanya langsung kena sasaran. Penyakitnya kalau kita minum obat, langsung cespleng. Saya kalau dipikir-pikir, kok saya nggak sadar selama ini berpihak sama setan. Baru saya tertampar dan sadar setelah mendengar YouTube Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau sungguh baik. Engkau membuat saya menemukan jawaban, cara memaafkan orang yang selama ini saya benci. Saya sampai tertatih-tatih bingung mencari jawabannya, sampai mau hipnoterapi otak, karena saya pikir saya sudah tak sanggup lagi. Kebencian dan dendam terlalu banyak menguasaiku. Tapi hari ini datang sebuah terang, melebihi terang matahari. Engkau menyinari dan membukakan jalan bagi hidupku, serta memberikan saya hadiah yang sungguh luar biasa bagiku, sehingga saya mampu mengampuni, hati saya plong, lega banget. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Bapak Yahweh. Bayangin saudara-saudara, ini dari kepercayaan lain loh. Luar biasa bukan? Ketika pikiran kita berubah menuju kepada hal-hal yang positif, hasilnya pun akan positif. Tetapi kalau pikiran kita hanya tertuju kepada hal-hal yang buruk, maka yang terjadi buruk juga. Nah hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara pikirkan dengan kondisi dan keadaan yang ada.
Tetapi saya beritahu, tetaplah teguh di dalam Bapa Yahweh. Jaminan hidup sudah ada, keselamatan juga sudah pasti. Apa yang kita perlu takutkan? Kita tinggal jalani hidup ini dengan hati yang penuh damai, dengan sukacita, maka rasa takut, rasa malas akan tersingkir dengan sendirinya. Kita lihat yang berikutnya. Bagaimanakah caranya, saudara-saudara, supaya kita bisa bangkit maju? Supaya kita ini tidak terkungkung dalam sebuah lingkaran setan yang tidak akan bisa membuat kita maju. Yang pertama adalah, jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ingat, tiap-tiap manusia itu memiliki kemampuan masing-masing yang berbeda. Sekarang media sosial itu begitu hebat, saudara-saudara. Dia menyodorkan begitu banyak informasi. Saudara mau belajar matematika, belajar pakai internet, bisa nggak ya? Bisa. Saudara mau belajar masak, di internet bisa nggak? Bisa. Bahkan saudara mau belajar bahasa Ibrani pun di internet banyak, saudara-saudara. Salah satu di antaranya saya belajarnya dari situ. Ya kan? Langsung lagi sama native-nya, saudara-saudara. Nah, tinggal kita mengakses kemana, begitu loh. Kalau kita membandingkan ketidakmampuan kita dengan orang lain, kita akan jadi kecil, saudara-saudara. Apalagi seperti saya misalnya, saya menyadari sekolah saya ancur-ancuran, enggak berhasil. Kalau saya mau membandingkan dengan orang-orang yang lain, saya akan jadi minder. Dan akibat minder, saya takut menjalani hidup di dunia ini, dan akibatnya apa? Ya sudah, malas-malasan, mau ngapain, saya tidak berani bersaing. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kesuksesan seseorang tidak harus melalui bangku sekolah. Dan saya yakin, selama kita punya keyakinan yang teguh, Bapak Yahweh pasti tolong kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini kalau ada di antara saudara yang seperti yang saya sampaikan di tema pertama, lesu, hidup merasa jemu, hidup nggak mau, mati juga nggak mau. Artinya setengah mati, saudara-saudara. Nah, hidup yang seperti ini kan sangat tidak nyaman ya Bapak Ibu. Jadi ayo kita belajar untuk kita tidak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Saya kasih tahu ya, sebodoh apapun kita merasa, sebetulnya engkau tetap punya potensi. Karena Tuhan itu sudah berikan tiap-tiap manusia itu talenta masing-masing. Orang yang tadi bertanya kepada saya, dia juga tanya lagi sama saya, Pak, bagaimana caranya supaya saya tidak minder? Ya saya katakan, ngapain kita mesti minder? Tiap-tiap manusia punya kemampuan kok. Misalnya ada orang yang hebat dalam dunia matematika, ya kita harus akui. Tetapi apakah dia bisa masak? Belum tentu. Tapi kamu pandai memasak, berarti kamu dengan ahli matematika sama enggak? Sama. Kalau kita mau berpikir seperti itu, kita enggak akan merasa minder, saudara-saudara. Karena tiap-tiap manusia itu sebetulnya punya kesamaan, tergantung kita mau sombong atau tidak. Dan saya katakan, ketika kita sombong pun kita bisa jatuh. Karena apa? Karena kesuksesan kita itu sebetulnya ya milik orang banyak. Kita nggak mungkin sukses dengan perjalanan sendiri tanpa pertolongan orang, nggak mungkin, saudara-saudara. Pasti karena ada yang support, ada yang dukung, minimal ada orang yang mendoakan kita. Jadi dengan kita belajar seperti itu, maka kita akan menyadari bahwa kehidupan itu sebetulnya indah. Jika kamu mau membandingkan dengan kesuksesan orang lain, coba
Jangan saudara melihat suksesnya, tapi saya menganjurkan saudara lihat prosesnya untuk meraih kesuksesan. Paham Bapak Ibu? Dengan kita melihat prosesnya meraih kesuksesan, kita akan terpacu. Kalau dia bisa, aku pasti bisa. Ya Bapak Ibu? Kemudian, saya membaca satu artikel yang cukup menarik, saudara-saudara. Artikel ini dikatakan ada hukum 10.000 jam untuk meraih keahlian. Artinya begini, ya, hukum 10.000 jam itu dipopulerkan oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya Outlier. Dia katakan begini, saudara-saudara, kalau saudara mau menekuni satu bidang, tekuni itu selama 10.000 jam. 10.000 jam itu sama dengan 4.116,667 hari. Dan ketika kita mendalami satu materi selama 10.000 jam, maka kita akan menjadi ahlinya. Contoh, misalnya begini, saya ingin menjadi YouTuber. Tekuni saja masalah YouTuber. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi YouTuber yang baik? Kameranya seperti apa? Kemudian program aplikasinya pakai apa? Cara pengambilan gambarnya seperti apa? Itu didalami, saudara-saudara. Kalau sudah mencapai 10.000 jam, saudara akan menjadi expertnya. Ini menurut orang yang bernama Malcolm Gladwell. Kemudian, misalnya saudara mau menekuni musisi sebagai musisi, seorang pemusik misalnya. Tekuni, jika sampai 10.000 jam, maka saudara akan menjadi ahlinya. Pelajari bagaimana main musik yang baik, bagaimana main musik yang disukai, tingkatkan kemampuan permainannya, bagaimana cara meniup yang benar atau pegang tuts yang baik. Pelajari di situ. Ini yang kita perlu lakukan, saudara. Kalau saudara mau jadi ahlinya, Malcolm Gladwell ini memberikan teori seperti itu. Sekarang yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang bikin kita jadi malas-malasan, kemudian kita jadi pasif, yang berikutnya adalah temukan mentor yang tepat, yang dapat membimbingmu menunjukkan kesalahanmu. Temukan mentor yang tepat. Artinya kalau saudara sudah ngerti, oh ini bagus nih orang ini nih, bisa ngajarin saya. Ya sudah, saudara harus berani banyak bertanya. Ketika saudara berani bertanya, ilmu yang orang itu miliki akan kita serap. Ada satu pepatah yang berkata begini, saudara. The great power is born from the great responsibility. Yang artinya kekuatan besar itu lahir dari tanggung jawab yang besar. Bisa nggak kita diberi tanggung jawab dan kita menjadi pelakunya? Kadang orang dikasih tanggung jawab, ya cuman sebentar. Kalau sudah itu hidupnya leda-lede lagi, saudara-saudara. Yaitu akan gagal menjalani hidup. Ya. Jadi kita harus berusaha terus untuk mencari tutor yang tepat. Saya pun di dalam belajar, saya belajar kepada orang yang tidak gampang ngeritik tanpa memberi solusi. Saya lebih suka banyak tanya, saudara-saudara. Apalagi saya menyadari semakin saya banyak belajar, ternyata semakin kelihatan gobloknya saya ini. Karena ternyata ilmu itu begitu dahsyat, luasnya minta ampun.
Jadi semakin saya mempelajari, semakin saya kelihatan kecil, semakin saya kelihatan bodoh. Tapi harus terus dilakukan, belajar terus. Sampai kita menjadi expertnya. Berapa banyak teman-teman saya yang sampai saat ini gerejanya belum bisa untuk ibadah, mereka juga tidak bisa melakukan streaming. Ketika saya tanya, loh kamu kok enggak melakukan streaming, kenapa? Enggak bisa. Loh kan kamu bisa libatkan jemaat. Enggak ada yang bisa. Wah ya repot saudara-saudara. Itu sebabnya harus mau belajar. Saya ambil contoh seperti saya sendiri. Saya menyadari saya bukan orang sekolahan. Pemikiran saya terbatas, tapi saya terus mau belajar. Kita masuk di era teknologi, saya ikutin gelombang teknologi. Orang pakai streaming, saya belajar streaming. Apa dulu saya tahu program OBS? Nggak tahu, apa itu OBS? YouTube saja saya tidak tahu dulu. Tapi begitu saya dikasih tahu, saya pelajari. Yang penting bisa. Begitu, saudara-saudara. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Lakukanlah evaluasi. Nah ini penting. Untuk bisa meraih kesuksesan, saudara perlu bikin evaluasi di sela-sela saudara melakukannya. Saya kadangkala tonton khotbah saya sendiri, saudara-saudara. Saya dengerin kira-kira sing janggal itu apa ya? Kira-kira yang bikin tidak menarik itu apa ya? Dievaluasi, saudara-saudara. Sehingga dengan dievaluasi, saya nonton khotbah saya seolah-olah saya nonton orang lain. Saya coba untuk kritik diri saya sendiri. Nah di situ saya akan tahu kelemahannya. Oh ternyata seperti ini, seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut. Waktunya cepat sekali ya. Yang keempat. Nah ini yang tidak boleh kita lupakan saudara. Libatkan Ruh Kudus. Libatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita, ayo jujur, yang tiap hari berdialog dengan Roh Kudus. Kita kadangkala bilang, ayo Tuhan masuklah di dalam hatiku. Setelah masuk enggak pernah diajak berdialog. Saudara sendiri kalau bertamu ke rumah orang, apalagi diundang, mari silahkan Pak duduk, begitu sudah duduk, pemilik rumahnya sibuk sendiri. Apa saudara betah tinggal di situ? Saya yakin kok tidak betah. Nah saya ingin melibatkan Roh Kudus, saudara. Ketika kita mau bepergian ke satu tempat, ada baiknya kita tunduk kepala, kita berdoa, Bapak Yahweh jaga lindungi kami. Roh Kudus saya akan melakukan ini, tolong bantu saya, belakan saya. Karena Roh Kudus itu adalah penolong. Dia pembela kita di sela-sela kesulitan sehebat apapun. Saya beritahu, libatkan Roh Kudus, dia pasti akan tolong saudara. Karena dia tidak jauh, dia lebih dekat dari baju yang kita pakai, karena dia ada di dalam diri kita. Kita lanjut yang berikutnya. Yang kelima, pilihlah apa yang paling menyenangkan untuk ditekuni. Apa yang paling menyenangkan? Saudara bekerja, tetapi nggak ada passion di situ, nggak ada kegairahan, ya jangan lakukan, ganti saja. Mungkin saudara bukan bidangnya di situ. Banyak orang yang berusaha, tetapi dia sendiri nggak punya passion. Akhirnya apa? Ya jadi malas. Ya, kalau impian yang besar saudara miliki, tetapi kita malas, berarti kita masuk dalam kategori cara cepat untuk menjadi gila. Sekali lagi, perhatikan kata-kata saya, saudara. Jika saudara punya impian yang besar, tetapi saudara tidak mau bertindak, hanya bermalas-malasan, itu sama saja saudara masuk dalam kategori cara cepat untuk menjadi gila. Visimu besar, tetapi kamu tidak melakukan apa-apa.
hanya stres, akhirnya jadi rasdan. Tahu rasdan? Kadang waras, kadang edan, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia nggak bisa melakukan sesuatu ketika dia pingin, sudah nggak mampu lagi. Ya. Saya katakan, galilah air. Misalnya ya, ini sebuah ilustrasi. Saudara menggali sumur. Ketika saudara menggali sumur, kan ada beberapa orang nih gali sumur. Waktu saudara gali belum keluar air. Tapi orang di ujung sana bilang, saya sudah dapat air. Wah, di sini bimbang nih. Kita pindah ke sana, gali lagi dari awal. Belum dapat air, yang di sebelah sana teriak-teriak, saya sudah dapat air. Dia lepaskan, dia gali lagi. Itu nggak efektif, saudara. Sebaiknya kalau saudara gali di situ, ya sudah. Mau orang teriak-teriak ada air kok, masa bodoh. Pokoknya saya yakin di sini ada. Kalau kebentur batu, kita hajar batunya. Pasti akan dapat air. Paham Bapak Ibu? Artinya jangan kita gampang terpengaruh, sementara kita nggak yakin apa yang kita lakukan. Lalu cilaka, saudara-saudara. Makanya kalau ada orang bilang, emangnya khotbahnya Pak Lukas saja yang benar. Saya bilang, oh iya. Mungkin orang berkata, oh enggak, harapan mereka seperti itu. Lah kalau saya bilang enggak, berarti kan saya enggak yakin dengan apa yang saya ajarkan. Lah saudara makan apa? Makan racun kalau begitu. Ya toh? Jadi saya harus yakin dulu, saya mengajarkan ini jadi berkat atau tidak. Dan faktanya, banyak orang yang mendapatkan berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini jikalau ada yang merasa malas, letih, lesu, bangkit. Karena Bapa Yahweh menyertai engkau sampai kesudahan alam. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pagi ini boleh menjadi berkat bagi seluruh umat-umat-Mu di atas muka bumi ini, sehingga mereka tidak lagi menjadi jenuh, tidak lagi mengakses berita-berita buruk yang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kami. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman ini di dalam hati kami. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info multimedia. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu melayani di bidang multimedia, baik itu LCD, kameramen, editor, dan live streaming, dapat menghubungi Saudara Dio atau Jeffy dengan nomor berikut. Info 7 Hari Raya. Hadirilah Hari Raya Peniupan Nafiri yang akan diadakan pada hari Jumat 18 September 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Dan ibadah Sabat tanggal 19 September 2020 digabung dengan ibadah di hari Jumat, sedangkan untuk doa pagi tetap ada. Perayaan pendamaian atau Yom Kippur akan diadakan pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Dan ibadah Minggu pagi digabung dengan ibadah sore. Dalam rangka memperingati Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur, jemaat dipersilahkan untuk berpuasa selama 25 jam dimulai pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 6 sore waktu setempat dan buka puasa pada hari Senin 28 September 2020 pukul 7 malam waktu setempat. Serta jemaat dihimbau untuk membawa kertas yang bertuliskan dosa-dosa yang akan dibakar di Kehilat
Dan untuk jemaat yang mengikuti live streaming bisa mengikuti ritual tersebut di rumah masing-masing. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 pukul 6 sore di Kehillat, dan ibadah Sabat di Oktober 2020 digabung dengan ibadah pada hari Jumat, sedangkan untuk doa pagi tetap ada. Hari Raya Shemini Atseret akan diadakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 pukul 6 sore di Kehillat. Dan ibadah Sabat 10 Oktober 2020 digabung dengan ibadah di hari Jumat, doa pagi tetap ada. Hari Raya Simchat Torah akan diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 6 sore di Kehillat. Dan ibadah minggu pagi dan sore 11 Oktober 2020 tetap ada. Bagi jemaat yang ingin mengikuti pembacaan kitab suci selama 1 tahun, dapat mendaftarkan nomor WA saudara ke kantor Kehillat. Bagi jemaat yang sempat keluar dari grup kemudian ingin bergabung kembali, dapat menghubungi kantor Kehillat. Ditunggu paling lambat 9 Oktober 2020. Akan diadakan kegiatan naik gunung dengan tujuan ke Gunung Mangli, yaitu di bawah kaki Gunung Sumbing pada tanggal 14 September 2020 dengan biaya per orang Rp100.000. Berangkat dari Kehillat tepat pukul 2 siang dan peserta dibatasi hingga 150 orang saja. Oleh karena itu, bagi jemaat yang berminat bisa menghubungi kantor Kehillat. Pendaftaran ditunggu hingga 11 September 2020. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara, selalu sehat dan semangat. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Bapak jaga lindungi peliharakan mereka, pertemukan kembali esok untuk kami kembali bersama-sama beribadah memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne ka ufri atmat ka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Yahweh selalu memberkati kita semua.